Oke guys, selamat sore. Kita lagi omong-omong ini sama ahli filsafat. Wih, anak kopinya nih. Kita sekarang bicara soal ekoteologi. Kopi teologi, bukan ekoteologi. Nah, beliau ini dosen filsafat, jadi kita ngomong-ngomong adu pikiran sama dia. Kita lagi bahas religion without God and God without religion. Agama tanpa Tuhan, Tuhan tanpa agama. Menurut lu gimana tuh Sal? Yang pertama, diksi itu. oke, itu suatu diksi yang menarik, sangat menarik dan sangat seksi untuk dibicarakan di musim modernitas yang begitu ambigu. Nah, ini perlu kita bahas dalam konteks keberagaman. Di saat manusia ada yang berbondong-bondong menuju agama, ada yang kemudian seperti buku ini dengan judul Religion Without God. Ada yang begitu. Ini kan sebuah dialektika yang sangat baik bagi perkembangan intelektualitas manusia. Emang juga hari ini kan banyak seolah-olah tuh Tuhan digantikan gitu sama Tuhan yang lain seperti kekuasaan, kehormatan, ideologi, bahkan dirinya sendiri. Mereka mengatakan beragama, bertuhan, tetapi melakukan satu tindakan-tindakan yang sama sekali jauh dari ajaran-ajaran agama, ajaran Tuhan. Sebab bagaimanapun juga agama itu kan jalan, media untuk berbudi luhur. Sebenarnya Tuhan itu kasih sayang sifatnya. Tapi apa yang terjadi? Banyak orang buang sampah sembarangan, merusak alam, kemudian merayakan kepahitan seseorang dengan membuka fitnah aib, kemudian memaksakan orang untuk melakukan sesuatu ritual agama yang di luar kemanusiaan, out of humanity. Kemudian lagi banyak hal yang sebenarnya jauh dari. Makanya kok sepertinya ini agama tanpa Tuhan gitu loh. Tapi di sisi lain ada juga kelompok-kelompok yang tidak pernah bicara soal ritual agama, tetapi melakukan hal-hal yang luar biasa, ya, menolong orang, humanity, kemudian menjaga alam dan sebagainya. Nah, menurut lu fenomena ini cocok nggak? Kira-kira masih relevan nggak? Religion without God, God without religion. Ini sangat relevan sebagai autokritik kita yang menganut agama, karena kita menganut heterogenitas agama. Ini perlu kita dialektikan sejauh mana kemudian agama ini menempati posisi di kehidupan kita. Ini perlu kita dialogkan. Tujuannya adalah bagaimana kita memformulasikan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan kita. Tidak diformalkan dalam konteks kacamata kuda, diformalkan dengan kacamata kuda di agama saja. Tetapi bagaimana godness, nilai-nilai ketuhanan itu hidup. Bukan kemudian kita terjebak pada simbolisasi keagamaan. Kemudian saya tidak mengatakan bahwa agama itu keliru, tidak. Ada kecenderungan orang pada formalitas agama, tetapi tidak pada substansial agama, makna. Maka di dalam kajian filosof ataupun sufistik dan tasawuf itu sering dikatakan bahwa Tuhan itu dekat pada orang miskin, Tuhan itu dekat pada orang yang dijolimi, Tuhan itu berada di lingkaran di mana orang-orang yang butuh dengan rasa cinta, kedamaian. Sekarang Tuhan itu tidak berada pada simbol agama, tidak ada di masjid, tidak ada di pura. Dia ada di tempat kemiskinan. Di mana nilai kemiskinan? Di tempat ketidakadilan. Di tempat ketidakadilan. Kezaliman. Di sanalah Tuhan. Di sanalah kita diuji sejauh mana kita bisa melihat orang miskin. Batin kita bagaimana? Di sanalah. Kalau mau cari Tuhan, carilah orang miskin. Ya kan? Kadang-kadang kan ada narasi begini, ada kalimat begini, bahwa doa orang yang teraniaya ditempatkan VVIP oleh Tuhannya, diterima nggak pakai saringannya kan, gitu ya. Itu selain sebuah fatwa agama juga sebagai autokritik terhadap kita, bahwa manusia ini sekarang perlu didesak. Makanya muncullah kemudian firman-firman agama, sabda-sabda agama yang memaksa itu. Sebenarnya kita disindir gitu loh. Woi manusia, lu kalau mau nyari Tuhan itu ya ada dalam diri lu. Ada juga di tempat-tempat ketidakadilan yang teraniaya, kan gitu. Jadi lu mesti concern pada humanity, kepada alam, kepada yang teraniaya. Jangan lu nganiaya orang kan, begitu ya. Berbanding terbalik ya hari ini ya. Apalagi hoax, postrat,
Aduh, parah. Einstein juga pernah ditanya begini, apakah Anda percaya dengan Tuhan? Ia jawab, semuanya adalah bagian dari Tuhan. Kemudian dia katakan juga bahwa dia yakin sekali bahwa alam semesta ini tercipta oleh Tuhan. Dan ketika alam semesta ini tercipta, Tuhan bertindak sebagai seorang pembuat mesin, di mana si pembuat mesin ini tidak lagi mengatur cara kerja mesinnya, karena di dalam mesin itu ada hukum-hukumnya, kan ya. Nah, sama sebagaimana dengan alam semesta ini. Jadi Tuhan tidak pernah ikut campur mengenai perputaran alam semesta ini, karena di situ sudah ada hukumnya, ada hukum gravitasi, ada law of attraction, tarik menarik, ada sebab akibat dan sebagainya. Sehingga itu sepaham sama gue. Kenapa? Gue dalam beragama itu tidak pernah, kalau sembahyang itu tidak pernah meminta, karena semua yang akibat yang gue alami adalah akibat dari diri gue, kelakuan gue sendiri gitu loh. Itu makanya gue nggak pernah sembahyang. Paling sembahyang gue itu mendoakan triloke Burbuaswa, ajaran gue ya, ajaran Bali, biar rahayu damai. Kemudian lagi mendoakan bapak ibu gue yang udah nggak ada dapat tempat yang baik. Itu aja, nggak pernah minta gue. Gue gitu sih mandangnya. Jadi sepaham gue sama Einstein gitu loh. Menurut lu gimana dulu? Ya, salah satu perspektif dalam mendekatkan diri dengan nilai-nilai ketuhanan ada yang seperti begini. Nah, itu salah satu orang yang sudah memahami titik mana dia beragama. Jadi ada orang yang hanya memahami titik agama itu kepada simbolisme semata. Seolah-olah pada titik itulah dia beragama, di luar itu kemudian dia tidak beragama. Ketika dia ada di pura baru beragama, ketika ada di masjid baru beragama, ketika ada baru gereja baru dia beragama. Di luar itu kemudian tidak beragama. Tidak suci kemudian. Memang seperti itu kan banyak. Itu fenomena-fenomena. Fenomena hari ini memang begitu. Ya. Tetapi bagaimana rasa beragama, rasa ketuhanan itu kita ciptakan di luar simbol-simbol itu. Bukan kemudian kita menyalahkan simbol-simbol itu, tidak. Tetapi kemudian mari kita lebarkan nilai-nilai humanita, nilai humanity, nilai-nilai kecintaan, kedamaian, rasa kasih sayang, ekologi dan bla bla bla. Itu kita tebarkan di lingkungan kita, dalam kehidupan kita. Nah, dengan orang yang sudah memahami begitu, menempatkan Tuhannya hanya sebagai simbol yang menakutkan. Simbol. Kalau nggak lakuin ini, lu bakalan begini. Dia takut-takutin kita. Memang dalam beragama begini, bro. Karena begini, kitab suci dipahami sebagai sesuatu, atau Tuhan dipahami secara yang emosional, bukan membedahnya secara rasional dengan tajam, kemudian tenang, filosofis. Harusnya kan begitu. Nah, itu hari ini. Makanya buku ini bagus sekali. Buku ini bukan anti agama. Religion Without God and God Without Religion, agama tanpa Tuhan, Tuhan tanpa agama, karya William Arthur. Ini bukan anti agama, tetapi mengajak kita berpikir, ya. William Arthur ini mengajak kita berpikir bagaimana pertengkaran gagasan dari pemikir-pemikir besar seperti Herbert Spencer, kemudian Stephen James dan Auguste Comte dan lainnya sebagainya sini, itu kita diajak untuk berpikir, mencari makna, sehingga timbul pertanyaan, apakah agama itu untuk Tuhan atau agama itu untuk kita sendiri manusia? Jadi itu. Ya, memang Tuhan tidak perlu agama, itu sudah realita, karena dia sesuatu yang sudah maha agung, sudah memiliki. Berarti lu sama dong pikiran lu sama gue, sama nggak? Sangat-sangat. Makanya kita dipertemukan di nggak ada yang kebetulan. Depan gereja kopi yang sama. Nggak kebetulan. Oke, thank you very much. Oke guys, sekian dulu ya percakapan gue sama Profesor Faisal. Beliau ada dosen filsafat ya. Dan gue demen banget kalau ketemu dia nih, kalau datang dari Jakarta ke sini nih pasti kita bertengkar pikiran sampai 4 jam 3 jam sama dia nih. Ya, sama-sama. Itu saya juga merasa ada orang, tanda kutip ya, ketika saya di Bali ada dialektika yang hidup. Karena orang seperti begini, kayak beli itu ini ibarat permata yang perlu dirawat, yang perlu kita jaga, dan bahkan harus dikembangkan dalam forum-forum diskusi-diskusi masyarakat kita, karena kita sesama semeton ya,
perlu mengembangkan dialektika yang sifatnya adalah membangun manusia, menyebarkan rasa cinta. Exactly, absolutely. Makanya untuk capai itu kan mesti kita harus banyak literasi, banyak baca buku gitu loh. Paling nggak kan gue udah saranin dari 15 tahun teman-teman gue itu. Sekarang gue gencar lagi baca kalian buku 10 halaman setiap hari apapun itu untuk menjaga otak kamu tuh bekerja gitu loh. Jadi dialektika itu terlahir dari senang membaca dulu. Betul. Ya kan? Kalau baca sudah tidak jadi kebiasaan maka akan mewarisi tradisi bodoh ya. Kita gampang diadu domba, apalagi sekarang elit global gampang sekali menggunakan agama, bla 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 dan sering kali agama dipakai kambing hitam penyebab konflik bahkan perang. Padahal kalau kita telusuri lebih jauh itu bukan seperti itu. Penyebabnya adalah ekonomi, ego, perluasan kekuasaan. Oke, guys, segitu dulu. Ciao.